Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rami Amisti, NPM 18.170.12.0013 akan menjelaskan tugas dari manajemen mutu pelayanan kesehatan dengan materi pemecahan masalah mutu pelayanan kesehatan. Untuk bahasan yang pertama, kita akan membahas dari pengertian pemecahan masalah dalam mutu pelayanan kesehatan. Yang pengertiannya, suatu siklus yang berulang, yaitu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus mengikuti suatu urutan yang berulang dalam penjaminan mutu pelayanan kesehatan, dan dapat dibedakan menjadi masalah sederhana dan masalah kompleks. Maksud dari masalah sederhana ini adalah masalah yang dapat diselesaikan oleh perorangan, sedangkan masalah kompleks adalah masalah yang mengatasinya diperlukan kerjasama atau teamwork. Contohnya, dalam pemecahan masalah dalam mutu pelayanan kesehatan adalah meningkatkan penyuluhan kesehatan dengan dapat menentukan siklus pemecahan masalah dengan melihat indikator keberhasilannya, sehingga dapat memantau apakah program tersebut berjalan baik atau tidak. Untuk bahasan yang kedua, kita akan membahas mengenai langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama, kita dapat mengidentifikasi masalah. Maksudnya, melakukan pengumpulan semua masalah mutu pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh kelompok jaminan mutu layanan kesehatan melalui curah pendapat. Contohnya, tingkat kesembuhan pengobatan TB paru yang masih rendah, dan masalah tersebut dapat diidentifikasi dari fenomena tersebut. Yang kedua, penentuan prioritas masalah. Maksudnya, setelah diidentifikasi, maka dapat ditentukan prioritasnya. Dengan contoh, prioritas pemberian obat atau memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, pembuatan pernyataan masalah. Maksudnya adalah masalah yang telah ditetapkan sebagai prioritas dan merumuskan masalah dengan jelas dan terjawab 4W1H. Contohnya, pengobatan TB paru yang rendah yang tersebut, apakah masalahnya besar, di mana masalahnya, siapa yang terkena dampak dari masalah tersebut. Dan yang keempat, pembentukan kelompok pemecahan masalah, yaitu kelompok yang berasal dari mereka yang terikat di setiap masalah yang akan dipecahkan. Contohnya, capaian pengobatan TB paru yang rendah, kelompoknya seperti pada kesehatan dan kelompok masalah promosi kesehatan. Yang kelima merupakan pemahaman proses lokasi masalah. Maksudnya, setelah kelompok pemecahan masalah harus mempelajari dan mengetahui di mana proses lokasi masalah yang terjadi. Contohnya dalam promosi kesehatan, yaitu dapat mengetahui lokasi yang sesuai dengan prioritas letak masalah tersebut. Yang keenam, penentuan penyebab masalah. Dalam menentukan penyebab masalah melalui curah pendapat. Yang ketujuh, pengumpulan data penyebab masalah. Hal ini bertujuan agar kelompok pemecah masalah dapat menentukan penyebab masalah mutu yang paling mungkin agar dapat dilaksanakan. Contohnya penggunaan matriks seperti masalah mutu pelayanan kesehatan, di mana data dikumpulkan dengan wawancara terhadap masalah yang terjadi. Yang kedelapan yaitu penentuan penyebab masalah terpilih. Seperti setelah data terkumpul, maka dapat ditentukan penyebab dari masalah. Contohnya, data telah terkumpul di tercapai capaian pengobatan TB paru. Yang kesembilan, penentuan alternatif pemecahan masalah. Jika pengumpulan data dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, penyebab masalah terpilih yang telah ditetapkan. Ke-8 dapat ditentukan dengan alternatif. Contohnya penggandaan bantuan biaya persalinan oleh pemerintah. Dan yang ke-10, penentuan pemecahan masalah terpilih. Maksudnya, masalah terpilih sudah terlihat dengan jelas dari data yang telah ditentukan. Contohnya promosi kesehatan yang rutin dilakukan. Yang ke-11 yaitu penyusunan rencana pemecahan masalah. Maksudnya dapat dilakukan dengan format kegiatan plan of action yang bertujuan untuk spesifik dari pemecahan masalah. Dan yang ke-12 yaitu penerapan pemecahan masalah. Semua perencanaan harus sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disepakati. Dan yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Maksudnya harus adanya pemantauan dan evaluasi dalam pemecahan masalah dengan tujuan apakah pelaksanaan sesuai dengan arah yang tepat. Contohnya, sebelumnya capaian vaksin masih kurang. Dengan pemecahan masalah tersebut dapat dilihat sudah tercapainya atau belum target capaiannya. Dan itulah pembahasan saya mengenai materi pemecahan masalah mutu pelayanan kesehatan. Semoga dengan paparan yang saya berikan ini dapat menambah informasi bagi yang menonton video ini.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.